Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas B21 ingin memaparkan materi kami yang bertemakan haji. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4, yang pertama Anggun Rahmawati, Siti Nurul Mukminah, dan Terani Mandalika. Bagian pertama, hakikat haji. Menurut bahasa, kata haji berarti menuju, sedang menurut pengertian syar'i berarti menyengaja menuju ke Ka'bah Baitullah untuk menjalankan ibadah haji atau nusuk, yaitu ibadah syariah yang terdahulu. Hukum haji adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim yang mampu, wajibnya sekali seumur hidup. Haji merupakan bagian dari rukun Islam. Mengenai wajibnya haji telah disebutkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' atau kesepakatan para ulama. Bagian kedua, sejarah haji. Pada masa Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun kembali Ka'bah dan menyeru seluruh umat manusia supaya melakukan tawaf. Pada masa ini jugalah dimulai ritual haji yang akhirnya kita laksanakan sampai sekarang. Tata cara lempar jumroh di Mina. Pada saat itu, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Sepanjang perjalanan, setan terus-menerus membisiki Nabi Ibrahim agar imannya goyah dan membatalkan rencananya untuk mengorbankan Nabi Ismail. Bukannya menjadi goyah, Nabi Ibrahim malah melempari setan dengan batu. Selain itu, ada ibadah sa'i, yaitu berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Ibadah ini melambangkan pengorbanan dan dedikasi Siti Hajar ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim di tengah-tengah gurun pasir yang panas. Nabi Muhammad SAW telah menunaikan fardu haji sekali saja dan umroh 4 kali semasa hayatnya. Haji itu dinamakan Hijjatul Wada atau Hijjatul Balak atau Hijjatul Islam atau Hijjatul Tamam wal Kamal karena selepas haji itu tidak beberapa lama kemudian beliau pun wafat. Beliau berangkat dari Madinatul Munawwarah pada hari Sabtu 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah bersama istri dan sahabat-sahabatnya serta bersama kurang lebih 90.000 orang Islam. Bagian selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Anggun Rahmawati. Bagian ketiga, cara menjadi haji yang mabrur. Dalam kitab Lisan Al-Arab, kata mabrur mengandung 2 arti. Pertama, mabrur berarti baik, suci, dan bersih. Dalam pengertian ini, haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan dengan baik. Tidak diperbuat dalam hal-hal yang dilarang seperti berkata kotor, berbuat fasik, dan menyakiti atau mengganggu orang lain termasuk menyuap orang untuk kemudahannya. Sementara orang lain mendapatkan kesulitan karenanya. Di samping itu, bekal yang dibawa untuk berhaji adalah bekal yang halal dan bersih. Kedua, mabrur berarti makbul atau diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, haji mabrur adalah haji yang tata cara dilaksanakannya dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, dan memperhatikan syarat-syarat dan rukunnya serta hal-hal wajib yang diperhatikan dalam berhaji. Bagian keempat, hikmah pelaksanaan haji dan umroh. Setiap perbuatan dalam ibadah haji sebenarnya mengandung rahasia, contohnya seperti ihram. Sebagai upacara pertama, maksudnya adalah bahwa manusia harus melepaskan diri dari hawa nafsu dan hanya menghadap diri kepada Allah yang Maha Agung. Yang pertama, memperteguh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dalam ibadah tersebut diliputi dengan penuh kekhusyuan. Kedua, ibadah haji menambahkan jiwa tauhid yang tinggi. 3. Ibadah haji adalah sebagai tindakan lanjut dalam pembentukan sikap dan mental akhlak yang mulia.
4. Ibadah haji adalah merupakan pernyataan umat Islam seluruh dunia menjadi umat yang satu karena mempunyai persamaan atau satu akidah. 5. Memperkuat fisik dan mental karena ibadah haji maupun umroh merupakan ibadah yang berat, memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar, dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Terani Mandalika. Bagian kelima, makna haji. Yang pertama, makna ihram. Memakai ihram, sesungguhnya kita diingatkan bahwa kehidupan di dunia ini tidaklah abadi, melainkan hanya senda gurau belaka. Dalam hal ini, pakaian ihram dianalogikan sebagai kain kapan yang setiap saat dapat membalut tubuh kita. Untuk itu, kita harus menyadari benar konsep inna lillahi wa inna ilaihi roji'un yang mengandung arti bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepadanya lah kita akan kembali. 2. Tawaf. Tawaf merupakan rangkaian dari ibadah haji di mana kita diharuskan untuk mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Pada hakikatnya, tawaf dapat diartikan sebagai tindakan yang meniru perilaku alam semesta yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pelajaran ilmu pengetahuan alam, kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya benda-benda alam semesta bergerak. Gunung yang besar dan kukuh ternyata bergerak atau bergeser. Bulan bergerak dengan mengelilingi bumi. Bumi bergerak dengan mengelilingi matahari. Dan matahari pun bergerak mengelilingi pusat dari gugusan-gugusan bintang, yaitu galaksi Bima Sakti. Inilah makna tawaf dalam dimensi vertikal, yaitu penegasan bahwa sesungguhnya kita merupakan bagian dari alam semesta yang tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta dan diharuskan untuk senantiasa mengingatnya. Yang ketiga, sya'i. Setelah bertawaf, maka kita diminta melakukan sya'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Bukit Marwah. Agar lebih mudah memahami sya'i, maka ada baiknya kita kembali mengingat peristiwa sewaktu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya Nabi Ismail alaihissalam beserta istrinya Siti Hajar di suatu lahan tandus yang sekarang ini kita kenal dengan nama Mekah. Kecintaan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wujud dari dimensi vertikal yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Keempat, wukuf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa haji itu adalah Arafah. Maksudnya adalah bahwa tidak akan diterima haji seseorang apabila ia meninggalkan wukuf di Arafah. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang sesungguhnya menyebabkan wukuf di Arafah sangatlah penting. Hal itu disebabkan karena ketika sedang melakukan wukuf, Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu terakhir yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi Islam sebagai agama umat manusia. Selain itu, Nabi juga pernah menyampaikan khutbatul wada atau khutbah perpisahan, yaitu khutbah terakhir Nabi sebelum meninggal beberapa bulan kemudian. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.